Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kembali lagi nih kita mau bahas tentang warisan. Seperti biasa kalau warisan saya itu ditemaninya oleh ahlinya financial planner Bapak Basri Adi ya. Assalamualaikum. Salam. Kan ini fenomena kawin siri banyak terjadi di masyarakat kita. Betul. Ya. Dan biasanya ya nikah siri itu karena biasanya masih ada terikat yang laki-laki itu terikat dengan perkawinan yang sudah tercatat sebelumnya. Nah, pada saat kalau semuanya masih ada, mungkin nggak ada masalah gitu. Pada saat misalnya si ayah sebagai pencari nafkah meninggal, nah statusnya anak itu gimana? Ini kan kita tahu bahwa ada ribut di media, ya di media betul. Ya kita tahu ada tuntutan yang sampai ratusan triliun. Ini kalau nggak salah waktu si bapak yang masih ada katanya diberikanlah warisan itu sebesar 5 miliar. Ini kalau saya nggak salah dengar betul. Dari beberapa orang. Tapi kan ditulisnya angka 5 miliar pada saat si bapak masih ada kan. Betul. Tapi pada saat si bapak udah nggak ada, nilai 5 miliarnya kan value-nya udah beda banget. Kalau misalnya 10 tahun, 20 tahun kan udah sangat beda lah ya. Pasti itu akhirnya terjadi menuntut di mana si anak dari hasil nikah siri menganggap bahwa ini nggak fair. Nah, kalau bagi seorang financial planner, seperti apa sih yang harusnya dilakukan ya? Bila terjadi case kayak gini atau untuk menghindari dari tuntutan gitu. Baik Bu Limi, jadi pembahasan mengenai perkawinan siri ini selalu menarik karena memang secara undang-undang perkawinan itu kan diatur bahwa seorang laki-laki itu harusnya punya satu orang istri dan seorang wanita itu harusnya punya satu orang suami. Itu undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 1. Tapi undang-undang perkawinan ayat 3 pasal 3 ayat 2 bilang begini, seorang laki-laki dimungkinkan untuk memiliki istri lebih dari satu bila diizinkan oleh pengadilan. Nah, tapi kan dalam beberapa kasus kan mungkin tidak dapat izin, sehingga mereka melakukan perkawinan itu setengah jalan Bu istilahnya. Setengah jalan itu hanya melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama atau adat, tetapi tidak didaftarkan ke negara. Itulah yang secara awam kita menyebutnya siri. Nah, di dalam undang-undang perkawinan semacam itu disebutnya sebenarnya luar kawin. Luar nikah. Nah, luar nikah atau luar kawin, itulah siri, di mana perkawinannya itu hanya sah secara agama atau adat saja. Nah, dalam pandangan seorang financial planner atau estate planner, apa sih hal-hal penting yang perlu kita perhatikan? Mungkin kita belajar dari kasus tadi ya Bu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, mungkin kalau lihat kronologinya, kalau kita baca kasus tersebut, itu memang betul Bu. Jadi tahun 2008 sebelum akhirnya sang ayah meninggal tahun 2019, tahun 2008 itu sudah bikin surat wasiat. Jadi beliau itu punya 5 orang istri dengan 28 orang anak. 5 orang istri ini 2 adalah istri sah, 3 adalah istri siri atau luar kawin. Beliau berpesan begini, kalau nanti saya meninggal, karena hartanya banyak banget, ratusan triliun, dia bilang begini, kalau nanti saya meninggal, di luar hukum waris soal harta warisan yang dibagi, istri sah, anak sah dapat 2 miliar. Atau tadi mungkin 10 miliar. Yang siri ini kasihnya jangan sama, kasihnya setengahnya. Nah, dan terjadilah meninggal, surat wasiat dilaksanakan. Begitu surat wasiat dilaksanakan, kan istri sah dan anak-anak sah dapat harta warisan di luar yang tadi, yang sudah diwasiatkan, karena kan hartanya banyak banget. Nah, terus kan udah berkembang, orang perusahaannya maju. Nah, apalagi perusahaan kan maju terus gitu ya, nilai perusahaannya juga berkembang. Nah, dalam konteks hukum waris, kalau namanya istri siri atau istri yang tadi luar kawin, itu tidak ada hak waris dari suaminya. Karena secara perdata betul, karena kita bicara konteks hukum perdata, dia tidak ada hak. Kenapa? Karena perkawinannya tidak pernah dicatatkan. Jadi oleh negara dianggap perkawinan itu tidak pernah ada. Walaupun dibilang lu tes DNA deh. Nah, nanti kita bicara tes DNA itu nanti di belakang. Nah, jadi istri siri itu tidak punya hubungan waris dengan suaminya karena perkawinannya tidak pernah dianggap ada, gitu ya. Itu yang pertama.
Sehingga sebenarnya kalau ada wanita-wanita yang mohon maaf ya di nikah secara siri harus punya perencanaan waris tersendiri khusus gitu ya. Karena dia harus tahu bahwa dia tidak akan dapat dari suaminya. Di luar itu ada anak kan. Nah, anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri itu disebutnya anak luar kawin. Ya. Anak luar kawin itu secara default hubungannya hanya dengan ibunya. Karena di akta lahir juga Nah. anak dari si Anu, si ibu nama ibu Betul. luar nikah. Betul. Di akta lahir tulisnya begitu kan. Iya, itu makanya saya sering pesan ke teman-teman yang life planner, agen asuransi, kalau ketemu case ada nasabah kasih akte kelahiran anak kemudian nggak ada nama bapaknya, tolong jangan ditanya. Ya itu malah jadi konflik kan nanti kan. Jadi udah aja, udah tahu bahwa kalau nggak ada nama bapaknya berarti ini orang nikah siri gitu ya. Nah, jadi anak-anak hasil nikah siri yang disebut anak luar kawin tadi hanya punya hubungan dengan ibunya, dengan bapaknya juga nggak ada. Artinya kalau bapaknya meninggal harusnya memang nggak dapat warisan. Nah, ini kasus yang tadi juga begitu. Nah, bedanya adalah kalau anak-anak dari perkawinan siri itu bisa tetap mendapatkan warisan dari bapaknya kalau dia diakui. Diakui dalam arti kata berarti kan harus tercatat. Iya, diakui sebagai kan? anak. Iya, kan sekarang gini, diakui dalam hal secara lisan, diakui dalam hal dalam pergaulan. Oh, ini anak gue. Iya. Tapi kan kalau dihukum kan nggak bisa. Nggak bisa. Administrasi harus ada. Betul. Jadi untuk bisa mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum caranya adalah bapak ibunya kalau nggak nikah secara sah kemudian mengakui juga nggak bisa cuma sekedar mengakui, dia harus datang ke pengadilan negeri untuk minta namanya penetapan anak luar kawin diakui. Jadi datangnya ke pengadilan negeri untuk jadi bukan ke catatan sipil. Bukan catatan sipil, nanti setelah dapat dari pengadilan itu baru datang ke catatan sipil bahwa anak saya ini namanya anak luar kawin diakui. Jadi tadi kan anak luar kawin, begitu udah dapat penetapan dari pengadilan menjadi anak luar kawin diakui. Nah, tapi itu tadi orang tuanya bisa datang bersama-sama, ya setelah menikah datang bersama-sama, datang ke pengadilan secara bersama-sama untuk mendapatkan itu. Tapi kan ada case Bu, mungkin Ibu pernah ingat ada case nama Ibu Masisah Mokhtar. Kita sebut nama aja karena ini kan jadi pelajaran buat kita semua dan ini jadi jurisprudensi untuk kasus-kasus setelah itu. Di kasusnya Ibu Masisah Mokhtar, beliau menikah siri dengan Pak Mordion almarhum. Tapi pada saat dia minta pengakuan atas anaknya, Pak Mordionnya posisi udah meninggal. Yang tidak memungkinkan beliau datang ke pengadilan kan, gitu. Nah akhirnya beliau minta kepastian hukum, gimana dong nasib anak-anak yang seperti anak-anak saya nih. Ayahnya udah keburu meninggal, nggak mungkin kasih pengakuan gitu ya. Maka itu sejarah, akhirnya Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan nomor 46 tahun 2010, di mana kalau ada case seperti ini, anak-anak sudah telanjur ditinggal meninggal oleh ayahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat pengakuan, itu boleh tadi salah satunya. Bawa bukti yang bisa dibuktikan secara ilmu pengawatan dan teknologi. Jadi bisa tes DNA. Nah, salah satunya dengan tes DNA. Jadi dari tahun 2010 hingga saat ini, kalau bapaknya udah keburu meninggal, anak-anak ini tetap dapat hak waris. Pengakuan. Pengakuan dan hak waris. Ya, dan nanti dapat hak waris salah satu implikasinya. Gitu. Kan jadi pasti ruwet ya kan. Nah, kalau diakui sebetulnya katakan ini anak laki-laki. Haknya itu sama nggak sih dengan haknya dari anak-anak dari istri sah? Ini haknya berbeda. Haknya berbeda. Ini juga kenapa selain tadi istri siri juga punya persiapan estate planning yang bagus dalam kasus-kasus kalau dia dinikah siri, istri sah yang suaminya melakukan praktek nikah siri juga harus juga punya estate planning yang bagus. Kenapa Bu? Karena anak-anak yang lahir dari perkawinan siri yang tadi disebut anak luar kawin diakui tadi, dia otomatis juga dapat hak sebagaimana anak-anak sah, tetapi haknya berbeda Bu. Besarannya juga berbeda. Berbeda. Jadi pertama hak dia itu adalah sepertiganya anak-anak sah. Sepertiganya anak-anak sah. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu kan 50% dari kalau dia masih ada ibu. Iya.
50%. Jadi 50%-nya adalah milik anak, Iya. 50%-nya milik istri sah. Iya. Istri tercatat dalam Iya, kata. istri sah. Nah, sekarang berarti si istri siri nggak dapat dong. Oh, istri-istri kalau sepanjang dia tidak melakukan perkawinan, namanya Kalau masih- diakui, walaupun dia nggak ada istilah istri-istri diakui, Bu. Oke, jadi anak saja yang Anak diakui. yang bisa diakui. Oke, jadi sepertiga dari 50% yang tadi. Iya. Oke. Gitu. Jadi misalnya contoh nih, setelah harta itu dibagi, separuh ke istri dan separuh dibagi rata antara istri dan anak-anak. Misalnya nih, anak-anak ada 3 orang masing-masing dapatnya 300 misalnya. Bagian anak-anak masing-masing 300. Yang Maka itu dapat 100. bagian dia 100. Nah, karena ada kondisi ini, dia punya hak istimewa, Bu. Oke, gimana tuh? Nah, hak istimewanya adalah bagian dia harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum yang sah menerima. Kan jadi ini hitungan nih. Jadi sekarang benar mikir nih, Ya. karena kan mikir punya uang katakanlah 1 miliar. Ya, Berarti si ibu kan 500, Separuh. si anak 500. ya separuh dibagi ibu dan anak-anak rata. Itu yang 500 sisanya. Ya, Oke. 500 katakanlah punya anak 2. Ya, Berarti 250. ya. Ya kan berarti ada kurang dong kalau ini. Betul. Kalau Iya langsung kan? dibagi kan dia nggak kebagian apa-apa. Ya, kurang. Maka hukum waris bilang gini, kamu udah tahu kan porsimu berapa sebagai anak sah? Oke, misalnya katakan tadi 250, ambil sepertiga, kasih dulu ke anak luar kawin yang diakui tadi. Oke. Jadi kan kalau misalnya katakan 250 berkurang 80. Nah, sisanya setelah dihitung-hitung tadi, sisanya baru dibagi Bagi rata. kan ke istri. Istri dan anak-anak sah. Yang dari bagian yang separuh tadi. Oh. Gitu. Jadi kalau yang bagiannya istri mah udah nggak diutak-utik, Bu. Yang separuh ini. Yang separuh tadi yang memang harus Oh, dibagikan. jadi punya separoh, Mm-mm. punya 500. Mm-mm. Ke istri dulu. Ya. Sisa 500-nya sepertiganya yang diambil atau sepertiga dari 250 atau sepertiga dari 500? Sepertiga dari bagian anak-anak sah. Anak-anak sah terima berapa? Berapapun lah, 250, 102, Ya kan 250, 250. Kalau sepertiganya 250 berarti. sepertiganya 250. Betul. Jadi kalau sepertiga 30% dari 250 kan, berarti 80 jutaan 75 lah. Ya, 80 juta. 80 juta ya. Oke, berarti kan ini dikeluarkan. Keluarkan. Jadi kan 80 berkurang juta, nih. sisa berarti 420 juta itu yang dibagi. Bagi. Gitu. Oke. Jadi makanya pembagian dalam kasus-kasus anak luar kawin diakui itu adalah bagian anak luar kawin harus dikeluarkan dulu. Kalau gitu, kalau punya anak dari istri sah nih, ternyata banyak. Terus dari istri siri 1, Iya. lebih banyak anak istri siri dong Ya, kalau gitu. Ngitungnya bagian per orang. Oh, Jadi per bagian, orang, per bagian. anak kan. Misalnya anaknya ada 5, masing-masing cuma dapatnya 100 misalnya. Ya sepertiga dari 100, bukan sepertiga dari 500. Oke, Gitu. oke, dari per anak. Per anak. Oke, Itu jadi dikeluarkan tetap dulu. aja dia di bawah daripada si anak Anak-anak dari sah, dari anak-anak istri sah, sah betul. gitu. Oke. Nah, itu problem. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, Bu ya. Itu istri siri, anak siri itu tidak diketahui oleh istri sah dan anak-anak sah. Jadi keluarga yang sah ini berpikir bahwa wah, harta warisan papa banyak nih. Begitu kejadian papanya meninggal, ya ini ada case-nya soalnya, Bu. Dibawa ke makam, di makam mereka nangis-nangis muncullah ini. Nah, ini terjadi juga, ada juga di keluarga jauh ya, Ya, gitu juga begitu. itu. Jadi pada saat si ayah masih hidup nggak ada apa-apa, seolah-olah normal lah. Iya, ya kan? betul. Begitu si ayahnya meninggal, muncullah si istri siri dengan bawa anak. Bawa anak, nah gitu. itu. Dan tadi anak itu datang dengan udah bawa penetapan dari pengadilan atau mungkin dia ngurus penetapan dari pengadilan, terus dia bilang saya punya hak sepertiga dari bagian anak-anak sah dan bagian saya harus kasih duluan. Terus ada yang nomor 3, Bu. Ini yang makanya saya selalu bilang kepada istri-istri sah kalau suaminya melakukan praktek istri ini jangan disepelekan. Anak-anak dari perkawinan siri yang disebut anak luar kawin diakui tadi itu punya legitimate porsi namanya, hak mutlak. Yang istri itu nggak punya, istri sah itu nggak punya. Jadi suatu saat misalnya bapaknya juga bikin surat wasiat gitu ya, terus kemudian surat wasiat itu kan artinya mengurangi porsi harta yang akan diterima oleh ahli waris. Itu si anak itu nggak boleh terkurangi, istri sah boleh terkurangi. Bahkan dalam beberapa kasus istri sah nggak kebagian apa-apa.
karena istri saya tidak punya legitimate porsi. Nah, itu yang saya bilang. Tapi kesian juga sebagai istri Nah, saya udah itu tersakiti gitu kan. Itulah. Udah tersakiti karena bapaknya mendua. Iya. Terus porsi warisannya juga terkurangi. Terus dia nggak gitu. punya legitimate porsi gitu. Jadi kalau jadi perempuan harus mandiri ya. Iya, betul. Dan memahami bahwa hukum waris itu berpihaknya lebih ke anak gitu. Bisa jadi kan istri menemani si suami ini dari sejak ya Dari mungkin nol dari loh. nol sampai Uh. sampai kemana. Nah, begitu sudah sejahtera kan ya naluri laki-laki kan mungkin ada yang pengen nambah lah apa segala macam karena merasa dia mampu. Karena syaratnya mampu dan adil katanya. Kalau adil kan susah nakernya ya, Bu ya. Iya, iya. Akhirnya dia karena merasa mampu dan adil dia punya istri lain di luar sana. Nah, ini harus dipersiapkan dari sisi financial planningnya. Okay. Teman-teman BBOH, gue mumet jujur aja. Ya pusing juga, apalagi kita sebagai perempuan ya, kalau tersakiti, ya mohon maaf ya, betul, buat para betul. laki-laki udah menyakiti, terus kemudian haknya juga dikurangi dan ada risiko haknya tidak ada ya hilang berarti ya kan. Betul. Jadi kalau buat perempuan tolonglah harus mandiri ya, jangan bergantung pada laki-laki gitu. Mandiri secara ekonomi ya, Bu ya. Iya, secara Betul. ekonomi ya gitu. Jadi jangan minta uang terus sama suami ya gitu. Harus punya simpenan, harus punya tabungan. Oke, teman-teman BBOH, kita break dulu sebentar ya. Saya mau merenung dulu karena cukup mumet nih ya. Kita akan balik sesaat lagi. Apa sih Alkolam Smartwatch ini, Pak David? Ya, Alkolam Smartwatch ini bisa sebenarnya sebuah smartwatch yang bisa membantu kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita sebagai kaum muslimin ya. Seperti kita ketahui bahwa muslim punya kewajiban ya, diantaranya adalah wajib sholat ya, kita membayar zakat, sedekah, bahkan juga kita punya kewajiban buat yang mampu itu melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan adanya smartwatch ini, jadi membuat kita lebih mudah dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita. Nah, diantaranya yang jadi penekanan di sini, di dalam smartwatch ini udah ada Al-Qur'annya. Ya, dan kita bisa dengar ya, itu murotalnya seperti apa, lengkap semuanya ada 30 juz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi praktis, suaranya juga nggak pakai TWS pun bisa, apalagi kalau misalnya malam ya, mau tidur kita sendirian, kita mau dengar Quran, karena kan Al-Quran itu kan asyifaun, obat ya, yang hati yang gelisah dengar bacaan Quran, insya Allah. Ada Asmaul Husna juga di sini ya, misalnya. Kan biasanya orang suka menghafal Asmaul Husna sulit ya. Betul. Nah, ini tinggal udah ada lengkap di sini juga Asmaul Husna ada. Biasanya zikir itu kan orang sambil zikir Asmaul Husna ya. Kenapa sih buat kaum muslimin perlu tahu 99 nama Allah ya. Itu salah satunya adalah tidak hanya dengan melafazkan tapi juga memahami ya apa sifat-sifat dari Allah ini yang harusnya kita pedomani dalam hidup. Nah, dengan kita mengingat, menghafal yang ada di sini sambil kita zikir, ini lebih mudah. Kadang-kadang kita suka lupa, ya kan? Al-Malik itu siapa lagi ya? Nah, di sini udah ada lengkap di sini. Jadi bagian dari kita mengingat nama kebesaran Allah, ya, insya Allah itu jadi salah satu cara kita buat semakin dekat pada Sang Ilahi. Oke, teman-teman BBOH, kita kembali lagi ya. Walaupun jujur aja saya masih mumet ya, gitu ya. Karena banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, terutama menyangkut perkawinan siri dan warisan. Mas Basri, kalau tadi itu kan contohnya adalah si ayah sudah meninggal. Betul. Maka bisa ada tes DNA, terus kemudian bisa diakuilah si anak gitu. Nah, kalau si bapak masih ada, si ibu masih ada. Nah, misalnya mereka menikah siri, mereka lahirlah si anak. Betul. Terus ternyata kemudian kedua orang tuanya setelah lahirnya si anak, kemudian mencatatkan perkawinannya itu. Nah, si anak ini gimana? Jadi anaknya udah keburu lahir,
baru orang tuanya mencatatkan perkawinannya. Nah, gimana? Oke. Iya, Bu. Jadi ini case-nya dua orang tuanya masih hidup. Ya. Kebetulan ini juga ada case-nya, kita bisa belajar. Jadi ada sepasang laki-laki dan perempuan, kemudian mereka menikah siri tahun 2008. 2011 lahir anak yang pertama. Ya, sebagai anak luar kawin kan berarti kan, karena hasil dari satu perkawinan siri. Nah, dalam perjalanan, apa yang mereka lakukan, dan ini juga bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua, di Indonesia itu dimungkinkan pendaftaran nikah itu dilakukan belakangan. Oke, makanya kenapa waktu saya ingat nih beberapa tahun yang lalu ada kawin massal, itu ternyata udah tua-tua Iya, betul. gitu kan. Benar. Betul. Mungkin dulu nikahnya hanya secara agama, karena mungkin nggak punya biaya untuk pendaftaran, ya udah aja begitu dianggap sebagai suami istri yang sah secara agama kan gitu. Walaupun secara negara itu dianggap sebagai nikah siri. Nah, apa yang dilakukan adalah dalam case tadi ya, tahun 2020 ini suami istri melakukan apa yang disebut sebagai permohonan isbat nikah. Jadi permohonan isbat nikah kan kebetulan ini agamanya Islam, gitu ya. Secara hukum Islam itu dilakukan di kantor urusan agama tempat mereka dulu menikah, gitu. Jadi dulu mereka menikah misalnya di Bandung misalnya, maka dilakukan di Bandung, kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Nah, setelah mereka mendapatkan pengakuan isbat nikahnya, artinya mereka sah sebagai suami istri yang sah, mereka datang di tahun berikutnya itu ke pengadilan agama tempat domisili mereka. Nah, jadi sudah dapat pengakuan sebagai suami istri yang sah kan, tapi kan anak-anaknya masih anak-anak luar nikah, luar kawin ya kan, masih anak-anak siri. Gimana nih? Kasihan nanti kalau bapaknya pun meninggal, anak ini nggak dapat apa-apa kan. Nah, karena ini bapak ibunya masih hidup, sudah melakukan isbat nikah, maka datanglah mereka ke pengadilan agama tempat domisili mereka untuk melakukan satu proses yang disebut permintaan pengakuan asal usul anak. pengakuan asal usul anak. Itu sama dengan tadi sebenarnya, pengakuan atas anak luar kawin diakui. Nah, sejak itulah anak-anak itu sah menjadi anaknya si bapak maupun si ibu tersebut. Jadi punya hubungan waris dengan si bapak dan ibu tersebut. Ya berarti ada tambahan satu dokumen lagi. Yep. Karena kan waktu akte lahirnya sudah disebutkan sebagai anak luar nikah. Jadi ada satu dokumen lagi. Betul. Oke. Jadi itu nanti sudah dapat dari pengadilan agama tinggal dibawa ke Disduk Capil untuk memperbaiki akte kelahirannya dan dokumen kependudukannya yang lain. Oke. Gitu. Tapi begini, ini kalau misalnya tadi kan dibilang istri sah, nah terus kemudian ada nikah siri. Contoh yang pertama kan misalnya istri sirihnya ada beberapa. Yep. Sebetulnya kalau di pengadilan itu boleh mengakui berapa? Oke, kalau secara hukum perdata itu tidak ada jumlah maksimal. Karena undang-undang perkawinan itu hanya menyebut bahwa seorang laki-laki dibolehkan memiliki istri lebih dari seorang apabila pengadilan mengizinkan. Oke. Gitu. Jadi kalau secara hukum perdata tidak ada batasan jumlah istri. Kalau hukum Islam 4 maksimal. Gitu, Bu. Jangan sampai jadi kayak kaisar Cina ya, gitu kan. Nah, kalau yang kasus pertama tadi kan kebetulan kan keluarga kaya raya. Jadi mungkin ya buat cuman menghidupi 5 istri, 28 anak mungkin nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, yang repot itu kadang-kadang praktek siri ini disalahgunakan kan. Jadi dengan, mohon maaf ya, ini saya bukannya anti poligami atau seperti apa, tapi banyak angle yang dipakai seperti itu gitu. Karena memang dibolehkan secara agama, lalu melakukan praktek pernikahan siri atau mungkin poligami tadi tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan, tentang hukum waris yang mengakibatkan membuat tadi anak-anaknya itu jadi korban gitu. Jadi sebetulnya intinya begini, yang penting bahwa harus dicatatkan supaya hak anaknya tidak hilang. Betul. Atau dibuatkan surat wasiat, surat waris. Oke. Kalau surat wasiat dimungkinkan, tapi kan balik lagi, kita di pertemuan kita terdahulu kita sudah bahas bahwa wasiat itu ada batasannya. Jadi kalau dalam hukum perdata, batasan wasiat itu adalah namanya legitimate porsi atau hak mutlak anak. Yang tidak boleh dikurangi. Nggak boleh kurang. Kalau di dalam Islam boleh wasiat sepanjang tidak melebihi sepertiga harta. Itu kan kalau dalam Islam. Jadi
pada dasarnya kalau misalnya saya nggak mau ngurus ini itu mau saya bikin surat wasiat aja ya bisa-bisa aja. Tapi asal ingat, tahu bahwa porsinya tidak Ada. boleh mengurangi dari sepertiga harta. Betul, Gitu. gitu. Atau si bapaknya udah merasa, aduh gua udah tua nih, hibah. hibah. Ah, Boleh aja hibah sepanjang. Nah, ini ada case menarik. Jadi kalau berkaitan dengan hibah, wasiat juga harus hati-hati. Jadi kadang-kadang gini, yang terjadi adalah tadi pernikahan siri ini sebenarnya tidak direstui oleh istrinya yang terdahulu ya, misalnya. makanya nikah siri karena si istri nggak setuju. Karena nggak setuju kan. Nah, dilakukanlah proses wasiat dan hibah. Nah, wasiat dan hibah itu kan harus atas persetujuan ahli waris yang sah. Nah, bisa jadi ini jadi konflik. Iya, Kenapa? iya, Udah betul. dibikinin surat wasiat, ternyata istri sahnya, saya nggak merasa pernah melakukan persetujuan. Itu juga nggak bisa sembarangan. Persetujuan juga harus ada administrasinya lah Betul, ya, nggak bisa betul. cuma hanya secara lisan. Benar, gitu gitu. kan. Nah, itu jadi memang sudah diatur lah mengenai perkawinan siri ini, berkaitan juga warisan dalam perkawinan siri sudah diatur. Jadi tugas kita sebenarnya cuma tinggal mengetahui aturan-aturan tersebut supaya tidak jadi pelanggaran, supaya tidak jadi sengketa gitu. Nah, yang banyak terjadi kan karena ya udah niatnya cuma nikahnya aja tapi tidak diikuti pengetahuan tentang warisnya, ya akhirnya berkonflik. Gitu Ya, jadi ya harusnya inilah hidupnya yang normal aja. Normal, Ya sesuai normal. dengan aturan aja, kalau Betul. enggak ya jadi ribet gitu Ribet, kan. ribet. Kalau ribet di pribadi mungkin masih ini. Yang kasihan kan turunannya. Betul, itu yang banyak terjadi. Banyak Iya. terjadi konfliknya di situ. Oke, udah cukup clear kali ya teman-teman BBOH. Jadi gimana caranya atau apa yang harus dilakukan terutama bagi keluarga ataupun para pria jika memiliki perkawinan secara siri. Dan kita akan kembali lagi untuk next-nya masih juga seputar warisan. Siapa tahu bisa membantu ataupun menjawab kes-kes ataupun permasalahan dari teman-teman BBOH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tak pernah kurang. Niat saja yang belum diberi ruang. Di tengah kesibukan, selalu ada pengingat. Kesibukan bukan alasan. Menunjukkan arah, dan menjaga zikir. Bahkan untuk ibadah yang paling besar. Menjaga kesehatan, tetap terhubung dan memberi rasa aman. Kapan saja, di mana saja, waktu bukan penghalang. Smartwatch Alcolab.